Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mencoba menganalisis penggunaan teknologi dan multimedia. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Nah, dari kelompok 4 ini ada Ayu Trianingsih, Ilma Sururina, Muti Ana, Firda Pujiana, Iva Solihatun, dan Nela Haiprilisya. Baik, saya persilahkan kepada anggota kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Baik, kami akan melakukan analisis terkait video pembelajaran materi trigonometri pada kelas 10 yang diunggah pada aplikasi TikTok. Video tersebut akan kami analisis berdasarkan 4 unsur SWOT, yakni strength atau keunggulan dari video tersebut, kemudian weakness atau kelemahan dari video, kemudian opportunities atau peluang dari video tersebut, dan yang terakhir adalah threat atau tantangan dari video tersebut. Mari kita simak analisis videonya. Yang pertama ada strength atau kekuatan video pembelajaran yang diupload di salah satu media sosial TikTok. Kekuatan yang pertama yaitu ada visualisasi konsep matematika, di mana video tersebut menyajikan konsep matematika dalam bentuk ilustrasi yang dinamis dengan gambar untuk membuktikan pembuktian. Hal ini dapat membantu peserta didik dalam memahami masalah abstrak menjadi konkret. Yang kedua yaitu aksesibilitas, di mana video pembelajaran matematika tersebut dapat memudahkan peserta didik untuk belajar di luar jam pelajaran, hanya saja perlu terhubung dengan jaringan internet. Yang ketiga yaitu fleksibilitas pengulangan. Nah, peserta didik dapat mengulang video matematika sebanyak yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan tanpa harus tergesa-gesa. Oke, yang terakhir yaitu ada fitur komentar, di mana fitur komentar ini dapat memungkinkan peserta didik untuk berdiskusi, bertanya pada pemilik konten atau pada seseorang yang dapat menjawab pertanyaan dari peserta didik tersebut. Hal ini dapat menjadi ruang interaksi. Selanjutnya adalah kelemahan dari video pembelajaran tersebut. Video pembelajaran tersebut hanya bisa diakses oleh pengguna TikTok. Jadi, jika kita tidak memiliki aplikasi TikTok, maka kita tidak dapat melihat, menyimak, ataupun mempelajari materi tersebut. Kemudian, video pembelajaran tersebut tidak dapat diakses ketika tidak ada jaringan internet. Lalu, video pembelajaran trigonometri ini juga tidak dapat diterapkan ketika lingkungan sekitar tidak memadai, seperti di wilayah terpencil yang tidak ada akses internet, listrik, maupun perangkat teknologi yang memadai. Lalu, video tersebut tidak memuat materi yang berkaitan dengan rasio trigonometri, khususnya pada topik sudut elevasi dan sudut depresi, yang sebenarnya merupakan bagian penting dari penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, contoh yang disajikan dalam video tersebut tidak berkaitan dengan masalah kontekstual, yaitu masalah yang mengaitkan konsep trigonometri dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, opportunities atau peluang dari video pembelajaran di TikTok tersebut. Yang pertama, konten edukasi yang menarik. Media sosial memungkinkan penciptaan konten dalam format yang menarik, seperti video, meme, dan infografis. Dengan pendekatan yang kreatif, materi pelajaran dapat disampaikan dalam bentuk cerita, eksperimen, atau demonstrasi yang lebih menarik. Yang kedua, aksesibilitas. Media sosial memiliki jangkauan global yang berarti konten edukasi dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja serta oleh siapapun saja. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran sesuai dengan waktu dan kecepatan belajar mereka sendiri. Selain itu, dengan fitur berbagi, peserta didik dapat menyebarkan informasi yang bermanfaat kepada teman-teman mereka, menciptakan jaringan pembelajaran yang lebih luas lagi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tren.
Dengan mengikuti tren terkini, pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya, tantangan atau tema populer. Yang keempat, keterlibatan dan interaksi. Fitur interaktif seperti komentar, reaksi, dan kolaborasi memungkinkan peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mereka bisa mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, atau berdiskusi dengan teman. Yang kelima, dukungan audio dan visual. Media sosial memungkinkan penggunaan berbagai elemen multimedia seperti grafik, video, dan suara yang dapat membantu menjelaskan konsep yang kompleks. Kombinasi ini dapat memperkuat pemahaman peserta didik dengan cara yang lebih holistik. Yang keenam, umpan balik instan. Dengan fitur komentar dan reaksi, peserta didik dapat menerima umpan balik langsung dari teman atau guru. Hal ini membantu mereka memahami sejauh mana pemahaman mereka dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan secara real time. Selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman yang pertama, ketika peserta didik terlalu bergantung kepada teknologi digital, maka peserta didik akan cenderung mengandalkan alat digital untuk menemukan jawaban atau menyelesaikan persoalan tanpa berpikir kritis. Ancaman yang kedua, yaitu dalam jangka panjang, ketergantungan yang berlebihan pada peserta didik dapat membatasi kemampuan untuk berpikir kritis dan mengembangkan kreativitas pada peserta didik. Ancaman yang ketiga yaitu dengan pembelajaran berbasis teknologi seperti penggunaan video atau aplikasi online, interaksi sosial antar peserta didik sangat kurang. Akibatnya, peserta didik kurang terlatih dalam keterampilan interpersonal yang dibutuhkan pada dunia nyata seperti kemampuan menyampaikan argumen, berdebat, dan bekerja sama dengan kelompok. Ancaman yang terakhir yaitu kehilangan keterampilan belajar tradisional. Nah, pembelajaran tradisional seringkali menekankan pada penguasaan teori dan kemampuan menganalisis secara mandiri maupun berkelompok. Ketergantungan pada teknologi seperti penggunaan video pembelajaran maupun aplikasi pembelajaran lainnya mengakibatkan praktik latihan secara mandiri ataupun berkelompok yang mana menekankan pada kognitif tinggi sangat jarang dilakukan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan yang pertama, teknologi dan media yang digunakan pada video tersebut merupakan teknologi digital dalam bentuk audio visual yang diunggah pada aplikasi TikTok. Adapun keunggulan dari video tersebut adalah video yang telah diunggah pada aplikasi TikTok dapat diakses dan dipelajari kapanpun dan dimanapun serta diulang sebanyak apapun. Kemudian untuk kelemahannya, video tersebut hanya dapat diakses ketika peserta didik tersambung pada koneksi internet. Dan ketika peserta didik berada pada daerah tertinggal atau daerah kurang sinyal, maka peserta didik tidak dapat mengakses video tersebut. Adapun peluang dari video tersebut adalah karena video disusun secara menarik, maka akan menarik perhatian peserta didik sehingga peserta didik akan semakin semangat untuk belajar. Selain itu, fitur kolom komentar pada aplikasi TikTok dapat mempermudah peserta didik untuk mendapatkan umpan balik sehingga peserta didik dapat mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi tersebut. Kemudian untuk tantangan yang akan dihadapi adalah dengan penggunaan teknologi yang berkepanjangan, maka akan menimbulkan ketergantungan kepada peserta didik sehingga peserta didik akan berkurang kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya. Kemudian, selain itu dengan penggunaan teknologi yang berkepanjangan akan mengurangi interaksi sosial antara peserta didik dengan sesama. Kesimpulannya adalah pembelajaran dengan memanfaatkan beragam teknologi digital dapat memberikan banyak manfaat bagi guru maupun peserta didik.
Peserta didik diberikan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi dan mencari berbagai referensi pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi, penggunaan berbagai teknologi ini juga memiliki kelemahan, yaitu peserta didik yang berada pada daerah tertinggal tidak dapat mengakses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital karena terhalang koneksi internet. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi akan menurunkan tingkat kemampuan berpikir kritis peserta didik karena mereka akan semakin ketergantungan dengan teknologi tersebut untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Baik, itulah hasil diskusi yang telah kami lakukan sebelumnya terkait analisis penggunaan teknologi dan multimedia. Kami dari kelompok 4 kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.